Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Endang dan Ibu Selvi, selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek akhir yang telah kami buat, yaitu dengan tema Program Pendaftaran Antrian Rumah Sakit Sehat Jasmani. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi Manajemen Informatika dari kelompok 3 tim eksekutor yang beranggotakan saya Yolanda Rizky Ramadini sebagai moderator dan dua rekan saya, yaitu Renovatan Sofian dan Marieta Yovanka Leoni Manurung. Oke, langsung saja. Tema yang kami ambil yakni mengenai program pendaftaran antrian rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi dari program ini. Di mana saat ini program sederhana seperti program antrian sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena hasil akhir program ini yaitu tercetaknya kartu antrian atau struk antrian dalam melakukan pendaftaran di rumah sakit. Nah, adapun tujuan dari program pendaftaran antrian ini yaitu yang pertama membantu memproses antrian dan bermanfaat bagi baik sisi rumah sakit maupun sisi pasien tersebut. Sehingga untuk kedepannya proses antrian bukan lagi merupakan proses yang menyita atau memberikan ketidakpastian waktu bagi pasien. Yang kedua yaitu rumah sakit dapat meningkatkan pelayanannya sehingga tingkat kepuasan dan kenyamanan pelanggan meningkat. Oke, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Marieta. Fitur yang terdapat dalam program pendaftaran antrian rumah sakit. Nah, pada program ini terdapat fitur yang pertama, pengelolaan antrian pendaftaran. Nah, pengelolaan antrian pendaftaran dimulai dari kategori pasien, layanan yang dipilih, kemudian perawatan yang akan diterima. Nah, selanjutnya yaitu fitur pemilihan loket pembayaran. Pemilihan loket pembayaran menampilkan loket pembayaran dari layanan yang telah dipilih oleh pasien. Nah, selanjutnya yaitu pada program ini terdapat daftar pilihan. Untuk yang pertama yaitu kategori pasien. Kategori pasien menampilkan pilihan untuk kategori yang pertama pasien baru dan yang kedua yaitu kategori pasien lama. Nah, untuk pilihan yang kedua yaitu kategori layanan. Kategori layanan menampilkan pilihan untuk kategori layanan setelah memilih salah satu dari kategori pasien. Nah, kategori layanan terdiri dari layanan BPJS atau sejenisnya dan layanan umum atau non-BPJS. Nah, di sini untuk kategori pasien baru. Untuk kategori pasien baru, pasien diminta untuk mengisikan formulir. Formulir ini diisi oleh user atau pasien baru setelah menentukan kategori layanan. Formulir yang akan diisikan berisi NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat, kemudian pilihan rujukan atau rumah sakit rujukan dari pasien yang akan mendaftar. Selanjutnya yaitu untuk kategori pasien lama. Untuk kategori pasien lama langsung dialihkan ke pemilihan kategori perawatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu kategori perawatan. Kategori perawatan menampilkan pilihan untuk kategori poli dari rumah sakit. Nah, kategori perawatan sendiri terdiri dari poli umum, poli anak, poli saraf, poli jantung, dan pilihan untuk keluar. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari program pendaftaran antrian rumah sakit sehat jasmani. Nah, untuk langkah pertama dalam menggunakan program pendaftaran antrian rumah sakit sehat jasmani, yaitu user atau pasien diminta untuk menginput salah satu dari kategori pasien. Apabila kita merupakan pasien baru, kita menginputkan angka 1, dan apabila merupakan pasien lama, kita akan menginputkan angka 2. Nah, untuk kategori pasien 1 atau pasien baru, apabila kita merupakan pasien baru, kita akan menginputkan angka 1 dan kemudian kita akan mengisikan formulir pendaftaran pasien baru yang berisi NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat penyakit, kemudian rujukan atau rumah sakit rujukan. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Reno.
Baik, selanjutnya ada input kategori layanan dengan dua opsi A dan B. Yang A adalah BPJS sejenisnya, yang B untuk umum. Lalu ada input kategori perawatan. Di sini pasien akan memilih dari 5 opsi tersebut dari A sampai E. Lalu setelah semua step telah selesai, maka program akan mencetak struk antrian yang menampilkan kode antrian, poli yang dipilih, dan loket sesuai kategori layanan yang dipilih. Next. Oke, di sini fungsinya digunakan dari program yang kami buat, diantaranya ada fungsi def, if, elif, else, print input, string, integer, import, yang akan saya jelaskan dalam bentuk kode sumber berikut. Oke, baik, di sini sudah ditampilkan codingan programnya. Lalu ada fungsi variabel juga import yang kita gunakan yang terlihat di sebelah kiri ini. Dimulai dari mengimport modul sys terlebih dahulu. Selanjutnya ada fungsi print yang kita gunakan untuk menampilkan beberapa keterangan seperti yang ada di sini. Ada nama programnya, aplikasi pendaftaran antrian rumah sakit Sehat Jasmani. Juga ada sambutan kepada pasien, selamat datang di antrian rumah sakit Sehat Jasmani. Dan juga ada fungsi print tanda kurung seperti ini untuk memberi garis baru. Selanjutnya, karena program ini pastinya akan sering berjalan, dalam artian akan banyak pasien yang pakai, oleh karena itu kita memakai perulangan while dengan variabel kondisi yang sudah kita beri nilai agar terus melakukan perulangan pada baris-baris kode yang ada di bawahnya. Seperti yang kita lihat di sini, variabel kondisi bernilai sakit, lalu while variabel kondisi bernilai sama dengan sakit. Oke, selanjutnya di sini kita membuat fungsi def untuk membuat baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan agar bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Isi dari fungsi def option ini adalah pemilihan kategori pasien yang akan diinputkan ke dalam variabel pasien dalam bentuk string. Lalu, pemilihan kategori layanan yang akan diinputkan ke dalam variabel layanan dalam bentuk string. Next ada fungsi def poly. Di fungsi def poly ini akan ada pemilihan kategori perawatan yang akan diinputkan ke dalam variabel menu poly dalam bentuk string. Lalu, variabel menu poly ini akan kita panggil melalui fungsi if, elif, else. Ini adalah fungsi pengambilan keputusan. Jadi, jika variabel menu poly bernilai A besar atau A kecil, maka nilainya akan menjadi umum, dan seterusnya. Dan sampai apabila variabel menu poly bernilai E besar atau E kecil, sistem akan keluar, sistem exit. Selain itu, menu tidak tersedia. Lalu next ada perulangan X di dalam fungsi poly. Lalu kita cek cetak X. Lalu ada fungsi deform. Di sini kita membuat variabel-variabel untuk penginputan data pasien dalam bentuk string untuk kata, juga integer untuk angka. Lalu di sini ada variabel RJK yang penginputan untuk apakah pasien memiliki rujukan yes or no dalam bentuk string, dan memakai fungsi if jika variabel RJK bernilai y besar atau y kecil, maka akan penginputan kembali yaitu apa rumah sakit rujukannya dalam variabel rs dalam bentuk string. Lalu next ada fungsi if, elif, else, yaitu jika variabel pasien bernilai 1, maka kita akan berikan variabel formulir yang berisi fungsi form. Juga ada variabel poly yang berisi fungsi poly. Dan apabila pasien bernilai 2, maka tidak kami berikan formulir, karena sudah tercatat dalam sistem rumah sakitnya. Oleh karena itu, kita berikan poly, yang di dalamnya ada berisi fungsi poly.
Dan jika pasien bernilai 0, maka keluar exit. Dan selain itu, akan menampilkan menu tidak tersedia, lalu sistem akan keluar, sistem exit. Lalu next ada import random. Di sini kita mengimport modul random untuk dipakai beberapa fungsi yang di bawah. Lalu next ada fungsi developed. Di fungsi developed ini ada fungsi if else. Jika variabel layanan bernilai A besar atau A kecil, maka akan menampilkan loket 1 BPJS. Dan jika variabel layanan bernilai B besar atau B kecil, maka akan menampilkan loket 2 non-BPJS. Dan selain itu, akan menampilkan kategori layanan tidak tersedia, raf daftar ulang. Lalu next ada fungsi dev terakhir, yaitu fungsi dev struct. Di dalamnya ada kode antrian, dan juga kita memakai fungsi random randin dalam kurung 30,200, yang dimana berfungsi untuk menampilkan angka acak dari angka 30 sampai 200. Selanjutnya kita akan menampilkan variabel poly. Lalu next akan menampilkan fungsi dari loket. Lalu setelah itu kita menampilkan struct fungsi tersebut. Lalu yang terakhir ada penginputan kembali, apakah pasien ingin mendaftar kembali, yes or no, ke dalam variabel periksa, dalam bentuk string. Dan di bawahnya ada fungsi if else, jika variabel periksa bernilai Y besar atau Y kecil, maka kembali ke awal. Dan selain itu akan stop, sistem akan stop atau break. Dan selanjutnya hasil dari program ini akan dieksekusi oleh Marieta. Nah, saya akan mendemokan pendaftaran antrian rumah sakit sehat jasmani. Nah, di sini saya mendaftar sebagai pasien baru, maka saya menginputkan angka 1. Nah, kemudian program akan menampilkan kategori layanan, yaitu BPJS sejenisnya dan layanan umum. Nah, di sini saya memilih kategori layanan umum, maka dari itu saya menginputkan huruf B. Nah, karena saya di sini sebagai pasien baru, program ini menampilkan formulir dari pendaftaran pasien baru. Nah, jadi saya mengisi formulir pendaftaran pasien baru. Untuk yang pertama itu saya mengisi bagian NIK. Kemudian saya mengisi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian riwayat penyakit yang pasien atau saya miliki, dan apakah saya memiliki rujukan, saya menjawab tidak atau no. Kemudian program ini menampilkan daftar poli atau kategori perawatan. Nah, di sini saya memilih poli umum, maka saya menginput huruf A. Nah, setelah semuanya selesai, program akan menampilkan struk dari pendaftaran antrian. Nah, di sini saya mendapatkan nomor antrian 137, yaitu mendaftar di poli umum, kemudian melakukan pembayaran di loket 2, yaitu loket non-BPJS. Nah, di sini program juga menampilkan pertanyaan, apakah saya ingin mendaftar kembali? Saya menjawab tidak atau no. Nah, demikian demo dari program pendaftaran antrian rumah sakit sehat jasmani. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, berikut penjelasan yang telah kami jelaskan untuk program pendaftaran antrian rumah sakit sehat jasmani ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang telah kami jelaskan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.